Oke, udah pada siap belum? Hari ini kita diskusi santai aja sih sebenarnya ya. Nggak usah serius-serius banget kayak webinar apa gitu ya. Tapi kita ngobrol santai tentang ini proses kreatif dan cara memasarkan ebook riset dulu sebelum konten. Udah pada siap? Kalau ready, boleh kasih jempol. Boleh kasih jempolnya. Bentar ya, kita foto kasih. Bentar. Oke, halo teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah join ke Zoom kita malam ini. Ini kayaknya live kita kedua ya. Setelah kemarin sempat, wah berapa bulan yang lalu kayaknya kita sempat ngobrol langsung via live. Rencananya tuh pengen live kayak gini tuh lebih sering supaya nggak hanya ngobrol via chat ya. Kalau via chat tuh kayaknya kurang sih. Walaupun oke, tapi kayaknya masih masih kurang gitu. Kalau ngobrol tuh kayak lebih enak. Nggak dapat sepeda. Nggak ada Hari ini dapat dari. kita seperti janji kemarin, kita akan ngobrol tentang ebook riset dulu sebelum konten. Nah, buat teman-teman, nggak tahu nih, ada yang udah beli apa belum? Nah, kita duduk bareng di sini buat sharing karena kemarin tuh saya rilis ebook ini tuh tanggal 18 Desember, kalau nggak salah 18 Desember lewat berbagai macam channel dan saya berusaha memasarkannya tanpa ini ya apa tanpa iklan karena iklan butuh budget ya butuh budget dan ilmunya belum sampai ke sana jadi memasarkannya tanpa iklan dan alhamdulillahnya seperti yang sempat saya share kemarin saya juga nggak nyangka tuh saya juga nggak nyangka awalnya itu e-booknya itu bukan pengen ya kalau dapat 10 dapat 20 yang order tuh kayaknya udah happy banget sebenarnya udah seneng gitu. Wah, ada 20 yang beli nih kayaknya udah happy banget. Tapi tanpa disangka, sebuah kejutan juga buat saya sendiri. E-booknya itu sendiri sekarang, ini masih ada nih Alhamdulillah yang masih beli. Sekarang sepertinya sudah sampai 140 pembeli e-booknya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang di sini mungkin udah beli e-booknya. Hari ini kita akan bahas tentang proses di balik layarnya. Mulai dari proses kreatif sampai gimana sih cara pemasarannya dengan harapan di grup kan banyak yang nanya ya, gimana sih Bang caranya memonetisasi karya, gimana sih caranya mendapat penghasilan dari karya? Caranya itu susah-susah gampang. Jalur rezeki orang beda-beda, tapi saya akan coba share khusus dari ebook ini ya. Jadi saya nggak terlalu banyak bahas dari dunia freelance misalnya atau apa, itu nanti boleh ditanyain, tapi saya akan bahas khusus dari ebook ini. Gimana ebook ini bisa mendapat 140 pembeli. Dan sempat kemarin di Twitter, ada salah satu tweet saya yang rame. Nah, itu tuh bisa dapetin sekitar 30 sales dalam satu hari. Nah, itu saya akan coba share apa sih yang terjadi sebenarnya di balik tweet itu. Apa sih yang saya lakukan gitu. Dan saya ngerasa hal itu seperti kebetulan, tapi sebenarnya bisa direncanakan gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu malam ini. Udah pada siap? Ready ya? Udah ready kita? Kita lanjut ya. Sebentar.
Nah, saya akan mulai dari proses kreatifnya dulu ya, dari pembuatan ebook ini tuh gimana sih prosesnya? Kenapa saya memilih judul ini? Kenapa nggak judul yang lain gitu? Gimana cara pengerjaannya juga? Jadi pertama-tama proses kreatif ebook ini itu saya ngelakuin apa yang ada di ebook riset dulu sebelum konten sih sebenarnya, yaitu melakukan riset audiens. Waktu itu tuh ada dua topik yang pengen saya bahas. Yang pertama adalah pengen bikin tentang writing handbook gitu. Jadi kayak panduan menulis, langkah-langkahnya dari nol sampai bisa nulis lah, sampai bisa bikin cerpen pertama atau mungkin artikel pertama. Yang kedua, yang saya pilih yaitu tentang riset audience. Gimana sih bikin panduan riset audience dari nol sampai jadi. Nah, sempat gamang tuh antara dua itu. Bahkan sempat nulis yang pertamanya, topik pertama yaitu tentang eh, panduan menulis dari nol sampai jadi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat topik riset audience itu cukup vital. Mau itu bikin konten, mau itu bikin tulisan. Kenapa? Karena riset audience itu tuh yang akan nentuin sebenarnya. Kita akan bikin konten kayak gimana, kita mau bikin konten dengan format seperti apa, apakah mau bentuknya konten, Instagram, cerpen, novel, artikel. Nah, itu berawal dari riset audience. Dan saya mengalami sendiri, sudah ngonten sekian lama gitu ya. Masih masih banyak belajar, tapi lumayan lama bikin konten, saya menyadari mengenal audiens itu sangat-sangat penting. Nah, itu yang saya lakuin pas bikin ebook ini. Saya mencoba mencari apa sih keresahan teman-teman di grup, di Instagram, di Twitter. Pertanyaannya kan biasanya sering, Bang, saya harus bikin konten apa ya? Bang, saya harus gimana ya bikin orang tuh suka sama konten saya? Bang, gimana sih cara menghasilkan dari konten saya? Kalau ditarik-tarik, kalau apa ya, dibedah lagi sebenarnya ya dari audiensnya itu. Dari audiensnya itulah yang akan nentuin kontennya akan seperti apa gitu. Nah, akhirnya lah saya pilih judulnya itu, topiknya itu adalah tentang panduan riset audiens. Bentar ya guys, minum sedikit agak seret. Oke, lanjut. Jadi itulah kenapa saya memilih topik riset audiens, karena kalau teman-teman ikut kelas digital marketing, bootcamp menulis, apapun itu biasanya, dunia konten gitu ya, pasti bab pertama itu beda-beda bahasanya, tapi benang merahnya itu sama, yaitu tentang panduan riset. Teman-teman bisa buka di udemy.com, buka materi digital marketing, biasanya buka silabusnya, lihat topik pertamanya, pasti bahas tentang market research, audience research, target market, target audience, yang kurang lebih seperti itu. Yang intinya adalah kita berusaha mengenal audiens kita. Nah, itulah kenapa ebook ini membahas tentang riset audiens. Jadi itulah prosesnya kenapa akhirnya saya memilih, oke, riset audiens jadi. Nah, selanjutnya apa ya, apa yang harus saya lakuin agar ebook ini nih beres gitu. Nah, proses pengerjaannya sendiri itu kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih dalam 1 bulan. Eh, apa ya? Prosesnya itu sebenarnya 2 minggu efektifnya. 2 minggu pertamanya itu cukup gampang. Ngerjainnya itu pakai mood gitu. Ngerjainnya juga di sela-sela kerjaan. Jadi lama beresnya. Sempat kayak udah nulis 2 halaman, ngulang lagi, 1 halaman, ngulang lagi. Kayak belum serak gitu. Akhirnya saya kenalan nih sama buku Atomic Habits. Saya teringat salah satu polanya, yaitu dibilang kita jangan fokus sama goals, jangan fokus sama tujuan, tapi fokus sama sistem. Nah, itu yang saya terapin tuh.
saya terapin sehingga bisa 2 minggu tuh kayak penulisannya 2 minggu, bis itu beres, udah masuk editing kok nggak salah. Jadi di Atomic Habits kan dibilang jangan fokus ke tujuan tapi fokus ke sistem. Nah, dalam konteks penulisan ebook ini, eh, dalam penulisan ebook ini, saya melihat tujuannya itu ebooknya itu beres, ebooknya jadi, sehingga itu tuh yang bikin saya lupa sistemnya apa gitu, sistemnya berantakan, sehingga nulisnya suka ngambang gitu ya. Pas tujuannya kita fokus ke tujuan, bukunya nggak beres-beres akhirnya. Akhirnya saya fokus ke sistem. Saya mengubah dari keinginan e-booknya beres menjadi minimal 1 hari saya nulis 500 kata. Itu aja tujuan, itu aja sistemnya. Sehari nulis 500 kata, besok nulis lagi 500 kata, besok nulis lagi 500 kata, kadang lebih gitu. Eh, tanpa disadari, udah seminggu, udah 2 minggu, beres bukunya. Udah sampai, saya lupa lagi tuh total ininya ya, total katanya, tapi total halamannya itu sekitar 30 halaman. Itu beres dalam waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Itu udah diedit ulang, seperti yang saya sampaikan di grup, saya melakukan editing itu sampai 5 kali e-booknya. Jadi 30 kali 5, berapa tuh? 150 kali, 150 halaman saya edit terus e-booknya. Jadi proses kreatifnya untuk penulisan e-booknya sendiri kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi saya nentuin riset audiensnya, saya nentuin topik e-booknya dengan menggunakan riset audiens. Saya cari tahu kebutuhan pembacanya itu apa, keinginan pembacanya itu apa, apakah riset audiens ini cocok sama mereka. Nah, itu tuh saya coba bedah. Dan dalam prosesnya itu memang ketemu deh, pembaca itu memang butuh riset audiens. Akhirnya saya tulis tuh tentang riset audiens. Dan proses pengerjaannya sekitar 1 bulan dulu. Kalau sekarang memang agak lambat tuh saya menulis. Kalau dulu tuh pernah bikin novel 50.000 kata apa ya, apa 40.000 kata dalam sebulan beres gitu. Itu tuh total halamannya 100 halaman gitu. Nah, sekarang nulis nulis e-book yang 30 sebuah pencapaian tersendiri sih buat saya, bisa beres dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi cepet banget nulis. Ya, waktu itu nulis novelnya karena suka ikut event ya. Kalau teman-teman biasanya belajar di platform gitu ya, nulis di platform, pasti biasanya ada event tuh yang sebulan. Nah, saya suka ikut tuh. Memang agak menyiksa diri ya. Memang memang menyiksa mental ya, tapi saya ikut karena pengen coba aja sih, pengen latihan gitu. Dan lewat challenge-challenge kayak gitu tuh ternyata mengasah sih, mengasah. Walau tulisannya berantakan nggak apa-apa. Yang penting jadi nanti editingnya yang perlu dilakukan ulang. Nah, ebook ini kayak merecall lagi sih, saya berusaha nulis buku. Kayaknya saya udah lama nggak nulis buku. Nah, ini nulis buku dengan mini lah ya, halaman mini sekitar 30 halaman. Dan saya bangga sendiri sih. Saya tuh tipe orang yang nulis bangga sama diri sendiri. Nah, ini pengen nyampein juga nih, kalau teman-teman nulis, kayak saya pernah nyampein ya, di, eh, satu orang yang perlu teman-teman bikin suka sama tulisan diri sendiri adalah kita, adalah kita diri sendiri, bukan orang lain. Yang penting kita dulu yang bangga, kita dulu nulisnya happy, kita nulisnya tuh senang, kita nulisnya tuh suka, bukan, jangan sampai kita udah nulis tapi kita nggak suka. Wah, sayang banget. Justru kita harus suka. Karena ketika kita udah suka, kita bisa, apa ya bahasa yang nggak menutup telinga banget, tapi kita nggak peduli apa kata orang gitu. Yang penting kita suka gitu. Nah, itu yang saya rasain sih pas beres bikin ebook riset dulu sebelum konten, cukup happy gitu. Nah, ini dari proses kreatif. BTW kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya langsung aja tanya, nggak apa-apa. Biar nggak lupa biasanya. Biasa kalau nunggu akhir takutnya kelupaan gitu. Jadi boleh sambil-sambil tanya.
Oke, ini proses kreatif. Dari bukunya sendiri, kurang lebih sih penulisannya kayak gitu. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak tentang proses kreatifnya? Monggo saya kasih kesempatan. Mau lewat chat boleh, mau lewat langsung ngobrol. Saya sangat apresiasi sih kalau pengen ngobrol secara langsung. Silakan kalau pengen ada yang ditanyain, monggo monggo. Saya sambil cek grup ya, grup anak-anak. Oke, nggak ada yang pengen ditanyain. Kita lanjut. Kalau lanjut boleh kasih emot jempol seperti biasa. Topik apa sih Kak yang bikin Kakak langsung decide untuk gercep nulis? Topik apa sih Kak yang bikin Kakak langsung decide? Em, Topik apa? Mungkin bisa dibalikin sih sebenarnya. Audiens pembaca saya, oh sesuai riset yang Kakak search. Topik-topik riset audiens karena saya ngelihat audiens itu butuhnya itu. Seperti yang saya tulis di ebook riset tulis sebelum konten, dalam ebooknya saya bilang ada dua hal yang biasanya saya jadiin apa ya, list pertama, list pertama dalam melakukan audience research atau riset audiens, yaitu cari tahu masalah audiens, cari tahu keinginan audiens. Nah, keinginan audiens itu kan biasanya pengen bikin konten yang disukai sama orang orang lain gitu. Pengen bikin konten yang cocok sama orang lain itu keinginannya kan. Masalahnya adalah bisa jadi, oh aku udah bikin konten nih, tapi kok sepi ya. Oh aku udah bikin konten nih, kok kayaknya kurang relate ya sama audiens ya. Nah dari situ saya cari solusinya. Solusinya mungkin orang bisa bilang, oh coba deh kontennya dipercakap lagi, kontennya diedit lagi gitu. Itu benar, tapi kalau saya lihat akar paling dasarnya ya riset audiensnya. Audiensnya udah benar belum? Audiensnya kita sebagai konten kreator udah kenal belum? Nah, kalau belum, berarti risetnya dulu yang diperbarui. Nah, itu kenapa riset audiens itu yang saya pilih saat melakukan risetnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, aku tuh kalau punya ide kan langsung ditulis ya. Terus pas proses kreatifnya kan biasanya bikin outline sesuai riset. Nah, pas nulis suka belok gitu, Kak. Nggak sesuai outline, jadinya bingung sendiri. Boleh minta sarannya, kalau kita bikin kerangka, dan pas nulis itu melenceng dari kerangkanya, itu hal yang wajar. Nggak apa-apa. Nanti eh, nulis aja dulu sampai jadi sih sebenarnya. Nulis aja sampai beres. Atau pas melencengnya itu udah stop, nanti coba dibaca ulang. Dibaca ulang, nanti tulis lagi tuh. Nah, jadi kayak di editing lah bahasanya. Jadi kalau udah melenceng ya nggak apa-apa sih. Nanti kita lihat lagi, oh kok melenceng ya tulisanku ya. Coba aku balik lagi ke awal baca ulang. Melencengnya ini in a good way, positif nggak? Kalau nggak, balikin lagi ke track awal. Kalau melencengnya itu ternyata bagus, ternyata justru bikin tulisannya jadi lebih oke, ya nggak apa-apa lanjutin. Berarti kan ada kerangka baru yang perlu dikembangin lagi atau diperbaiki lagi. Jadi nggak apa-apa sih. Jadi kesalahan-kesalahan kayak bukan kesalahan sih nyebutnya. Eh, Perubahan ya, perubahan-perubahan dalam menulis itu hal-hal yang normal. Karena gini, karena kita punya tahap editing dalam menulis itu. Kita punya tahap menyunting. Nah, di tahap editing lah yang sebenarnya kita banyak kerja keras. Pas nulisnya itu tuh bisa dibilang kerja keras sih, cuman enggak sekerja keras saat editing. Editing itu tuh kadang kita bisa menghapus tulisan, kita bisa merombak banyak hal gitu. Jadi nggak apa-apa sih pas nulisnya banyak melencengnya, pas nulisnya nggak sesuai harapan mungkin, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita punya tahap editing. Nah, tahap editing lah nanti dipoles sampai rapi, sampai jadi. Seperti itu. Mm-mm-mm. Kita lanjut dua pertanyaan nih.
pengen konten buat anak muda, tapi terus mikir mereka mahasiswa atau anak sekolah nggak terlalu ada uangnya, terus jadi nggak semangat ngonten. Oh, nah ini menarik nih, ini menarik. Kalau targetnya adalah penjualan, monetisasi, pastiin audiensnya memiliki dua kriteria. Mereka mau, mereka mampu. Nah, misal kita punya produk harga misalnya 300.000, misalnya 300.000. Audiensnya anak SMP negeri, misalnya gitu deh. SMP negeri misalnya. Kalau ditanya produknya dengan mereka bagus, misalnya produknya game gitu ya, mainan gitu yang mereka anak SMP suka gitu. Kalau ditanya mau, mau. Mampu enggak, berarti enggak memenuhi kriteria audiens kita untuk monetisasi ya, untuk penjualan. Ada juga nih kriteria market audiens yang mampu tapi nggak mau. Misal kita punya produk apa ya, misalnya produk jilbab misalnya, jilbab. Harganya mungkin cuma 50.000, tapi kita tawarin ke bapak-bapak berkumis di warung gitu. Kita tawarin, mampu nggak Pak belinya? Ya mampu sih 50.000 gitu. Tapi mau nggak? Oh nggak. Jadi pastiin dua, mau dan mampu. Nah terkait ini misalnya targetnya anak muda, nggak terlalu ada uangnya. Oh sebentar dulu, produknya harganya berapa dulu misalnya. Anak kita lihat dulu, riset dulu. Anak sekolahnya ini buat anak sekolah yang dari keluarga berada apa dari pinggiran misalnya gitu, beda ya kan, beda kemampuannya. Jadi misalnya harganya hmm, masih masuk ke mereka, berarti masih oke dong kalau mereka juga mau. Misalnya kita tawarin produk apa ya anak-anak, misal nih paling mudah nih, game, token game itu laku banget loh, anak-anak SD, anak-anak SMP beli beli item-item Mobile Legends itu. kalau Kalau teman-teman pergi ke Indomaret, itu ada raknya khusus orang buat top up game. Yang datang siapa? Anak-anak. Duitnya ada nggak mereka? Ternyata ada. Nah, jadi disinilah perlu riset. Jadi dalam dalam melakukan audience research atau riset audience, kita jangan sampai menduga dan meyakini itu benar. Misalnya, kayaknya anak sekolah nggak ada duit deh. Ya udah deh, aku nggak mau jual ke mereka. Wah, itu dugaan kan. Tapi dalam realitanya, ternyata mereka ada duitnya dan mereka mau kalau beli produknya tuh cocok sama mereka. Jadi pastiin jangan melakukan dugaan, tapi lakukan validasi. Nah, di ibu riset dulu sebelum konten, saya bilang kita bikin dugaan dulu, nanti divalidasi. Nah, itu pentingnya dalam melakukan tahapan-tahapan riset audiens. Jadi kita menduga dulu, misalnya kita menduga mereka nggak ada duitnya. Nah, kita validasi. Validasinya di dalam e-booknya saya bilang kita bisa melakukan teknik wawancara, misalnya kita tanyain mereka, kira-kira kalau saya punya produk ini mau mau beli nggak gitu. Nah kita tanyain seperti itu. Nah itu ya insight-nya. Hmm, iya kayak untuk jasa konsultasi sih bang, iya bang 300.000-an gitu. Oh mahal juga ya 300.000-an. Tapi nggak apa-apa, tanya aja dulu mahasiswanya. Karena 300, gini, mahal murah itu adalah persepsi. Persepsi itulah yang kita bangun ke audiens kita. Misal nih ada anak sekolah yang duitnya memang banyak dan mereka mampu. Berarti tugas kita adalah membuat mereka mau. Nah, tapi kalau mereka mau, kita nggak bisa bikin mereka mampu. Itu sulitnya. Jadi kita lihat dulu keadaan mereka. Kalau mereka benar ada yang mampu dan target kita ke mereka, berarti tugas kita nggak cuman sih, kita bikin mereka jadi mau seperti itu. Oke, ini saya jawab pertanyaan terakhir ya dari Alia untuk yang proses kreatif. Alia nanya, Kak dari awal mau nulis ebook itu udah ada niatan untuk monetisasi atau belum? Gimana ya caranya PD buat ngasih pricing ke karya sendiri? Nulis ebooknya memang memang berat untuk dimonetisasi. Jadi saya tuh bikin konten dalam setahun kemarin
Itu tuh membaginya dalam dua kategori ya. Ada yang berbayar, ada yang enggak. Mau yang berbayar atau enggak, value-nya saya berusaha sedaging mungkin. Kayak share-share di grup tuh kan sharing saya daging. Berusaha untuk bikin materinya tuh sebagus mungkin, semembantu mungkin. Kalau teman-teman ada nanya ke saya berusaha bantu sebisa mungkin. Bahkan ada yang japri, ngobrol-ngobrol panjang buat diskusi tentang kontennya. Jadi saya berusaha maksimal. Yang saya bikin berbayar biasanya adalah struktur. Misalnya riset audiens itu kan ada banyak strukturnya ya, A, B, C, D, E. Nah, kalau kalau penjelasan saya itu butuh struktur seperti ini, biasanya saya monetisasi. Karena kalau share di grup, struktur ini tuh biasanya terpecah-pecah dan butuh apa ya bahasanya, ruang yang lebih luas gitu, ruang yang lebih luas. Dan kenapa saya monetisasi? Karena bikin itu tuh sulit ya, bikin itu tuh butuh effort. Bayangin saya ngerjain 1 bulan gitu. Jadi membuatnya menjadi berbayar, saya happy ketika teman-teman melakukan pembelian, saya juga happy sebagai yang membuat gitu. Jadi jadi jangan lupain kebahagiaan kita lah bahasanya sebagai konten kreator. Udah capek-capek misalnya gitu ya, tapi nggak ada yang bikin kita bahagia, Kak. Sedih nanti, desperate sendiri. Nah, jadi saya bikin berbayar ya setidaknya ada hal yang bikin happy dan harganya juga nggak mahal. Saya waktu itu kasih pricing ya memang berusaha di bawah 50.000 sih, di bawah 50.000. Dan waktu itu juga melakukan, nah, riset lagi, riset kompetitor namanya. Di e-booknya juga saya sampaikan tentang melakukan riset kompetitor. Ada nggak sih yang bahas riset audiens? Kalau ada, mereka naruh harganya berapa sih? Ada nggak sih yang bikin e-book juga yang misalnya target audiensnya mirip, harganya mereka kasih berapa sih? Nah, itu juga saya pantau juga misalnya di IG, di Twitter, di grup juga saya lihat teman-teman misalnya kayaknya di harga segini masih oke lah gitu, nggak terlalu mahal gitu. Apalagi misalnya dengan ya Razan Tata kan belum terlalu besar ya namanya ya. Kalau ngasih mahal-mahal, ilmunya sebenarnya ebook itu tuh mahal banget sebenarnya. Mungkin kalau kalau konten kreator yang udah mapan, udah expert, masih ratusan ribu tuh di ebooknya. Tapi karena saya sadar juga sama diri sendiri, trust pembaca ke saya sendiri, saya kasih harga yang masih masuk akal dan masih oke buat saya gitu. Seperti itu. Jadi gimana cara ngasih pricing ke karya sendiri? Lakuin riset kompetitor. Habis itu tanya juga ke audiensnya, misalnya kalau harga segini mahal nggak, harga segini masih oke nggak gitu. Jadi ada risetnya juga untuk melakukan pricing seperti itu. Personal branding, betul. Semakin tinggi personal branding, maka teman-teman bisa ngasih pricing yang lebih tinggi. Maka saya selalu bilang dari awal grup dibikin, yuk teman-teman mau penulis apapun, bikin personal branding. Itu andai kata saya bisa kembali ke tahun 2016, awal saya ngonten, saya akan melakukan personal branding lebih awal. Sayangnya saya melakukan personal branding cukup cukup agak-agak telat gitu, berantakan lah bahasanya, nggak terarah. Seandainya bisa kembali ke masa lalu, saya bikin personal branding lebih awal, makin cepat, makin bagus. Teman-teman harus bikin personal branding ya. 27.000 buka Zoom lagi. Ya, yang penting saya happy dan teman-teman bisa banyak terbantu. Seperti itu. Nah, itu proses kreatifnya. Kita masuk ke tahap yang mungkin banyak ditanyain ya, tentang gimana sih proses monetisasi ebook riset dulu sebelum konten. Udah pada siap belum? Kalau pada siap, boleh minum dulu. Saya izin minum dulu ya. Kita cukup cepat seret nih, cuacanya lagi dingin. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Mana tadi itu? Nah, kelihatan ya tahap pemasaran. Oke, masuk ke tahap pemasaran. Nah, dalam melakukan penjualan
ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang saya lakuin di ebook ini, cara memasarkannya sebenarnya teori-teori basic sih dalam marketing. Yang bisa saya sampaikan malam ini ada 4 ya. Yang pertama, membuat materi promosi seperti cover buku, poster promosi, terus bikin sales funnel. Nah, ini penting sales funnel. Nanti saya coba jelasin ya, semoga bisa tersampaikan gimana sales funnel itu menjadi teramat penting supaya terjadi penjualan. Sales funnel tuh yang bikin kita ngerti, oh penjualan tuh datangnya dari sini gitu. Terus nanti ada penjelasan juga tentang interaksi yang berujung transaksi, terus ya tentang konsistensi. Nah, yang pertama tentang materi promosi. Nah, teman-teman mungkin udah lihat ya berbagai materi promosi yang udah saya siapin pas bikin ebook ini. Awal-awal saya minta bantu teman-teman bikin apa ya, bantuin pilih covernya. Nah, covernya sendiri sebenarnya kayak warna, font itu tuh bagian dari promosi. Karena misal gini, warna kuning itu kan menunjukkan keceriaan. Saya pengen ebook ini itu punya message belajar tapi menyenangkan. Jadi nggak asal pilih warna gitu, nggak asal jadi, nggak asal estetik, tapi ada pengetahuan psikologi warna di dalamnya. Terus fontnya juga, fontnya saya pilih yang casual, santai. Jadi memang ebook ini tuh didesain buat belajar riset audiens yang lebih casual. Nah, ini nih yang saya jadiin apa ya bahasanya, keunggulan juga. Karena saya pas saat melakukan riset kompetitor, orang-orang pas bikin riset audiens itu banyak yang kaku, banyak yang serius. Nah, saya berusaha menjadi pembeda. Seperti kata Panci Pragiwaksono kan, berusahalah menjadi beda dibanding menjadi lebih baik gitu. Kalau yang bisa menjelaskan lebih baik mungkin banyak yang ada gitu. Tapi berusaha menjelaskan dengan santai, casual, terus isinya itu praktis. Jadi saya rangkumannya itu rangkuman riset audiens itu benar-benar praktis yang tinggal apa ya, tinggal praktek lah bahasanya. Kalau pas saya melakukan riset audiens, banyak yang membahasnya itu terlalu apa ya, bertele-tele misalnya, terlalu banyak bunga-bunganya bahasanya sehingga terlalu gemuk. Nah, di ebook ini tuh saya pengen ebooknya itu ringkas, mudah dipraktekkan, terus casual, santai. Nah, kenapa kenapa covernya itu akhirnya jadi seperti ini? Jadi kalau teman-teman bikin karya yang bentuknya itu buku ya, pastiin covernya itu menggambarkan isi bukunya. Jadi bukan hanya tentang estetik, bukan tentang hanya cakep gitu, tapi ada meaningful. Jadi teman-teman bisa tuh, saya kasih kata kuncinya belajar tentang psikologi warna. Kalau warna kuning itu menggambarkan keceriaan, misalnya. Warna biru itu, warna hijau itu menggambarkan ketenangan. Warna merah itu menggambarkan semangat gitu ya, amarah. Sedangkan warna hitam putih adalah warna-warna yang menggambarkan netralitas seperti itu. Nah, banyak lagi kalau belajar psikologi warna. Terus ya, saya juga bikin yang paling kanan di bawah tuh. Nah, situ saya bikin poster promosinya gitu. Tinggal contek, riset audience pun jadi. Nah, ini di sini selain menerapkan psikologi warna, saya juga nerapin copywriting di dalamnya. Kayak headline-nya tinggal contek, riset audience pun jadi. Jadi ada USP di sana ya, benefit headline menyebutnya biasanya. Gimana judul yang menekankan kemudahan di dalamnya. Terus ada USP tambahan seperti e-booknya dilengkapi contoh, bebas konsultasi buat 50 pembeli tercepat. Terus ditulis juga berdasarkan pengalaman konten 7 tahun. Nah, itu tuh copywriting banget lah. Jadi teman-teman kalau belajar copywriting pasti pasti tahu deh bagian-bagian ini. Kita nyebutnya USP lah ya. Unique selling point, gimana nilai-nilai keunggulan dari ebook ini kita masukin ke dalam poster gitu. Nah, nilai-nilai keunggulan ini juga dikaitin dengan audiens. Jadi bukan bukan semau-mau saya gitu. Oh, keunggulannya A, B, C, enggak. Tapi saya lihat kalau keunggulannya ini, oh audiensnya cocok nih sama keunggulan yang ini. Misalnya nih, misal ya, ebook ini mungkin audiens
calon pembaca ebook ini bilang gini, ini ebook siapa sih yang nulis gitu. Nah, ada keraguan kan? Nah, saya berusaha menghandle keraguan itu dengan menuliskan di bawahnya berdasarkan pengalaman konten 7 tahun. Nah, jadi saya bikin trust di situ. Oh, ini orang yang nulis ini adalah konten kreator yang bisa dibilang punya pengalaman gitu ya kan. Terus mungkin yang audiensnya juga punya keraguan misalnya, wah kalau aku baca ebook ini nanti takutnya bingung sendiri nih. Nah, makanya saya tulis di bawahnya juga ada bebas konsultasi buat 50 pembeli tercepat dan dilengkapi contoh. Jadi keunggulan-keunggulan ini nih sebenarnya materi dari copywriting yang dimana kita berusaha menghandle keraguan, menjawab keraguan dari audiens seperti itu. Nah, ini materi promosinya. Setelah materi promosinya siap, wah udah siap nih ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah em, melakukan promosi. Udah siap nih, udah siap nawarin lah. Ibaratnya kita punya kue, ibaratnya kita punya apa ya dagangan di pasar ya, punya sayur mayur, sayurnya udah siap, warungnya udah siap gitu ya. Saatnya apa harus kita lakuin? Ya nawarin ke orang-orang, Pak beli Pak, Bu beli Bu gitu ya. Kita melakukan aktivitas promosi. Nah, di saya sebelum melakukan aktivitas promosi, saya bikin sales funnel. Sales funnel itu seperti pipa penjualan. Pipa penjualan yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan promosi. Nah, pipa ini yang saya pilih adalah melalui media sosial. Kenapa media sosial? Karena gini, media sosial itu media yang paling mudah, media yang paling dekat sama kita, yang bisa kita lakuin. Teman-teman nggak mungkin dong bayar bayar baliho di jalan atau pasang iklan di TV. Sulit kan promosi kayak gitu. Lebih mudah kalau kita pakai media sosial. Kenapa? Karena kita semua punya. Nah, kalau saya sendiri melakukan promosi, funnelnya itu ada 3. Instagram, Threads, dan Twitter. Lalu tahapan-tahapan apa sih yang perlu kita pelajari dari sales funnel? Nah, ini basic marketing nih sebenarnya. Tahapan sales funnel. Jadi buat teman-teman yang ikut Zoom hari ini beruntung banget nih. Kita belajar tentang sales funnel. Biasanya kalau mau dapetin materi kayak gini nih perlu ikut webinar berbayar biasanya. Saya dulu ikut kelas sama beli buku deh kalau nggak salah belajar sales funnel kayak gini. Nah, hari ini saya bagiin secara cuma-cuma buat teman-teman di sini. Nah, sales funnel itu ada 3 tahapan, di paling basicnya 3 tahapan, yaitu bikin orang yang dari nggak tahu jadi tahu. Kedua, bikin orang yang dari yang tahu tadi tuh jadi tertarik. Nah, yang terakhir, bikin yang tertarik jadi beli. Contoh, eh kita bahas yang pertama, dari yang nggak tahu jadi tahu. Teman-teman, hmm, misal kita promosi lewat Instagram, media sosial ya, Instagram. Kita perlu menjawab pertanyaan ini. Gimana ya kalau saya ngonten di Instagram, gimana caranya orang yang nggak tahu saya jadi tahu? Nah, ini pertanyaan basic, tapi perlu teman-teman jawab. Jadi pertanyaannya bukan langsung kayak gini. Gimana ya caranya orang beli buku saya? Gimana caranya orang mau baca tulisan saya? Bukan kayak gitu. Kita lihat tahapan pertamanya dulu. Dari mana yang nggak tahu jadi tahu, nggak kenal jadi kenal. Misal di Instagram. Oh, ternyata kalau di Instagram itu jalurnya ada beberapa nih buat orang yang nggak tahu jadi tahu. Misal, bikin konten Reels. Reels itu kan secara algoritma Twitter, dia menyebar ke orang-orang yang belum kenal kita, ke non-followers. Jadi, kalau teman-teman bikin Reels lebih banyak, berarti
memperbesar kemungkinan orang-orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Terus jalur apa lagi ya di Instagram yang bikin orang nggak tahu jadi tahu? Oh, misalnya halaman explore. Kalau teman-teman klik kolom search, kan ada explore tuh. Nah, itulah halaman explore. Ada daftar akun, daftar konten yang banyak banget yang nggak kita kenal. Nah, kita bisa masuk di situ juga. Kuncinya apa? Berarti kuncinya adalah rutin-rutin bikin konten. Gimana kita bisa bikin orang nggak tahu jadi tahu kita kalau kita kontennya bikin cuman seminggu sekali, 2 minggu sekali. Berarti kemungkinan kita untuk masuk halaman explore, buat masuk disebarin sama IG di Reels, semakin kecil dong. Bayangin kalau teman-teman bikin kontennya setiap hari, 2 hari sekali, seminggu 3 kali misalnya. Berarti kemungkinan masuk halaman explore atau disebarin via Reels itu lebih besar ya kan. Kita cari lagi nih misalnya gimana ya dari bikin orang yang dari nggak tahu jadi tahu. Oh, kalau bikin konten kolaborasi biasanya tuh kan. Misalnya A sama B collab bikin konten. Nah, jadi audiens B bisa mengenal akun A, audiens atau followers A juga bisa mengenal akun B gitu. Nah, collab. Jadi cari tahu celahnya. Dari nggak tahu jadi tahu. Tahu ini yang bikin orang-orang tuh rela loh bayar baliho. Yang kita lihat ngapain sih orang bayar baliho tepi jalan? Aku nggak peduli kok gitu. Tapi yang dikejar mereka tuh bukan tentang itunya, tapi bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Kenapa itulah caleg-caleg sekarang rela tuh bayar baliho. Tujuannya untuk memenuhi target yang pertama ini. Bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Bayangin ya, masang baliho di jalan besar yang dilalui motor, kendaraan setiap hari. Itu bayangin misal sehari bisa dapat 100.000 orang yang bisa lihat. Sebulan udah berapa orang tuh? Nah itu kenapa baliho di jalan tuh mahal banget. Sebulan kayaknya puluhan sampai ratusan juta ada ya kan. Orang harus bayar itu. Termasuk kalau kita pengen dapetin jumlah itu nyebutnya traffic ya yang ngelihat ngelihat konten kita tuh nyebutnya traffic. Bayangin kalau kita mau iklan berbayar di Facebook, Instagram untuk dapetin ratusan ribu orang yang ngelihat akun kita tiap hari tuh, kita ngeluarin budget lumayan loh. Nggak tahu ya sekarang kayaknya udah bisa jutaan kali ya untuk dapetin ratusan ribu per hari. Tapi kita jangan berkecil hati nih. Ah, aku nggak punya budget nih. Gimana cara bikin orang yang nggak tahu jadi tahu? Caranya seperti yang saya bilang tadi. Cari celah di media sosial misalnya. Gimana sih pintu masuknya orang yang nggak tahu jadi tahu kita nih? Effortnya mungkin lebih lebih capek. Karena bayangin kita perlu konten tiap hari, kita perlu evaluasi tiap hari. Tapi itulah resiko, bukan resiko ya. Tapi itulah yang terjadi misalnya kalau kita pengen usahanya secara organik tanpa berbayar. Yang penting effortnya kuat. Yang itu saya lakuin di Instagram. Saya rutin bikin reels, saya rutin bikin konten gitu supaya orang nggak tahu jadi tahu. Nah, selanjutnya dari yang tahu tadi, kita bikin jadi tertarik. Misal, kita udah berhasil nih bikin 1.000 orang yang nggak tahu kita, jadi tahu kita, kenal kita nih. Oh, ini Razan Tata misalnya udah 1.000 orang. Gimana caranya yang dari nggak tahu ini jadi tertarik buat beli ebook riset dulu sebelum konten misalnya. Nah, disinilah peran copywriting bermain, peran desain desain visual bermain. Nah, itulah saya bikin di Instagram itu konten untuk penjualan ya, penjualan ebooknya. Yang terakhir adalah gimana cara bikin tertarik jadi beli. Nah, misal, oh aku tertarik nih sama ebooknya. Biasanya orangnya nggak langsung beli tuh, nggak langsung action. Kita perlu push sedikit. Misal nih, kalau beli hari ini ada diskon nih 20%, misal gitu. Kalau beli hari ini masih ada kesempatan nih gabung grup eksklusifnya. Oh, orang tuh langsung dari yang tertarik tuh, langsung beli tuh. Langsung action dia. Kita perlu push. Nah, sales funnel kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen melakukan penjualan, pikirin 3 tahap ini. Gimana caranya bikin orang yang nggak tahu jadi tahu, dari yang tahu jadi tertarik, dari yang tertarik jadi beli.
Nah, kalau di Instagram sendiri, nah teman-teman mungkin sempat lihat nih konten-konten penjualan saya lah bahasanya gitu ya. Kalau di Instagram saya kombinasi ini dari hard selling sama soft selling. Jadi hard sellingnya misal langsung jualan gitu ya. Ada kontennya ada. Soft selling juga ada, misalnya sambil sharing, sambil sambil jualan juga, misal gitu. Nah, itu yang saya lakuin di IG. Dan hasilnya lumayan. eh ada satu orang, dua orang, tiga orang. Saat kita melakukan penjualan, nggak apa-apa tuh. Dicatat aja gitu yang masuk. Lima orang satu hari, dua orang satu hari. Misalnya kurang oke, kita evaluasi lagi gitu. Nah, ini kenapa saya tuh nggak hanya ngandelin Instagram. Karena saya sadar kalau cuman ngandelin funnel, pipa, cuman satu doang, kalau ini nggak berjalan, ya mandek penjualannya. Saya butuh pipa yang lain, funnel yang lain supaya penjualannya tetap tetap jalan. Nah, itu kenapa saya juga mengoptimasi yang namanya threads. Nah, ini saya ngembangin threads bulan November kalau nggak salah. Kenapa saya optimasi threads? Karena saya ngelihat nih, wah trafficnya oke nih di threads. Bikin orang yang nggak tahu jadi tahu tadi, yang tadi ada di tahapan sales funnel, itu memungkinkan terjadi di threads juga ternyata. Ya udah saya optimasi. Nah, waktu itu tuh ini konten di kanan itu bisa dapat 500 like. Dan saya ngelihat di threads itu tuh dapat ratusan like tuh udah oke banget hitungannya. Jadi, nah ini bikin saya sadar, oh threads bisa saya optimasi nih. Terus apa sih yang saya lakuin supaya ebook riset dulu sebelum konten terjadi penjualan? Nah, yang saya lakuin adalah rutin sharing. Rutin sharing tentang menulis, tentang konten, terus berinteraksi sama teman. Jadi konten lain tuh kita berinteraksi juga, kita komen, kita like, kita repost gitu. Karena ingat, media sosial adalah sarana sosialisasi. Jangan lupain. Eh, jangan sampai kita bikin konten tinggalin. Besok bikin konten tinggalin gitu. Jangan sampai gitu. Kalau lakuinlah apa esensi media sosial. Bikin konten, selanjutnya harus ngapain? Ya udah komen teman konten teman, reply konten-konten orang lain, kita bersosialisasi dengan mereka. Nah, di Threads ketika kita melakukan itu, akun kita bisa berkembang ternyata. Waktu itu follower saya cuma 600, sekarang kayaknya udah 1000, berapa ya? 1100 atau 1200 ya. Nah, ternyata bisa berkembang. Dengan naiknya follower begini, saya menyadari, oh, di sini bisa juga nih untuk melakukan promosi. Dan ternyata benar. Saat saya melakukan promosi di Threads, sepertinya saya melihat apa ya, datanya sulit diambil ya, tapi saya ngerasa penjualan ebook saya di Threads itu lebih gede daripada di IG ternyata. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran saat kita melakukan promosi, jangan gini, jangan oh IG lagi rame nih, ya udah IG aja. Wah, TikTok lagi rame nih, TikTok aja. Oh, dalam melakukan penjualan nggak bisa pakai ukuran kayak gitu. Yang bisa jadi ukuran adalah diri kita sendiri. Oh, audiens aku nih adanya di IG. Ya udah aku fokus ke IG. Jadi ngelihat audiensnya ada di mana. Teman-teman mungkin punya audiens yang berbeda. Jadi ada teman-teman yang audiensnya misalnya misal teman-teman jual kain sarung misalnya, itu paling simple. Kain sarung misalnya. Itu jualnya enak di mana? Di Facebook loh ternyata. Kemarin ada pembahasan orang yang jual sarung di grup-grup Facebook itu kencang banget terjadi penjualannya. Jadi bukan ngelihat oh apa ya, oh IG lagi rame, oh TikTok lagi rame, oh enggak. Kita balik lagi. Audiens saya nih adanya di mana ya? Ramenya di mana ya? Kalau ramenya di IG ya udah kita promosi di IG. Tapi kalau rame juga di Threads, yakin nggak mau promosi di Threads gitu. Nah, itu yang saya lakuin. Pas ngeliat di Threads, oh ternyata orang-orang yang suka nulis, suka konten juga rame loh di sini. Wah, sayang banget kalau saya nggak ngelakuin promosi di sini. Akhirnya saya melakukan
promosi di sini. Dan jangan lupa, jangan hanya promosi ya teman-teman, lakuin sharing, berbagi value. Value-nya kalau bisa tuh yang mantep, yang daging gitu. Jangan yang value yang ecek-ecek gitu. Kasih yang terbaik value-nya. Kasih yang sebisa mungkin teman-teman rasa, oh ini bakalan membantu orang lain nih gitu. Nah, itu threads. Selanjutnya adalah Twitter. Nah, Twitter ini mirip-mirip dengan threads sebenarnya strateginya. Yang penting rutin bikin bikin konten. Kalau di Twitter mirip dengan threads, kita bikin thread. Thread tuh kayak kalau teman-teman belum tahu kumpulan Twitter panjang, nah itu disebutnya thread. Nah, kemarin itu saya gini, saya cerita dikit. Di Twitter saya tuh baru baru melakukan optimasi personal branding di Desember kemarin. Baru banget. Kayaknya sebelum Desember tuh banyak belum tahu saya itu siapa gitu. Desember. Desember itu follower saya cuma 1000, bukan, baru 300 atau 400 gitu. Tapi saya ngelihat potensinya ada gitu. Sebagai konten kreator yang mungkin saya udah biasa bikin konten, saya ngelihat kok Twitter kayaknya asik ya, kayaknya ada celah gitu bahasanya, celah untuk kita bermain media sosial secara organik gitu. Saya coba dioptimasi, saya cari lagi nih tadi gimana cara bikin orang yang nggak tahu jadi tahu saya. Oh ternyata pertama rutin-rutin bikin thread yang temanya itu spesifik. Misal bahasnya tentang konten kreator, bikin tentang dunia konten. Temanya tentang menulis buku, bahas tentang itu. Perbanyak tentang itu. Karena apa? Saya ngelihat algoritma Twitter itu bisa mengkategorikan kita nih konten kita tuh tentang apa, nanti akan disebar ke orang-orang yang suka dengan konten tersebut. Nah, itu kenapa saya bikin thread. Jadi dari bulan Desember awal, itu saya hampir tiap hari bikin thread. Bikin thread copywriting, bikin thread tentang dunia konten, dunia menulis. Awal-awal, sepi. Dapetin views 10 aja tuh susah banget rasanya. Karena beneran baru-baru main lagi soalnya Twitter waktu itu. Bikin thread yang kedua, sepi juga gitu. Dapetin 100 views aja tuh susah banget rasanya. Tapi dalam dunia konten yang saya yakini sampai sekarang, ramenya konten kita itu dibentuk dari namanya momentum. Momentum itu adalah terjadi ketika kita tuh udah bikin rutinitas. Jadi ketika kita bikin satu konten sepi, nggak apa-apa. Bikin konten kedua, sepi, nggak apa-apa. Bikin konten ketiga. Karena ada sempat kemarin yang nulis kayak gini, satu konten viral berasal dari 100 konten yang biasa aja. Bayangin 100 konten. Nah itu saya yakini. Dan itu yang terjadi sama Twitter saya waktu itu. Saya bikin tiap hari, tak, tak, tak. Terus interaksi juga, jangan lupa ya, komen teman-teman, komen akun-akun yang lain, kita kita saling sharing gitu ya. Sampai akhirnya mulai naik tuh, mulai naik. Dari yang awalnya mencapai 100 views itu susah banget, eh bisa sampai mulai nembus nih, angka 100 mulai nembus. Oh, bikin lagi, bikin thread lagi, bikin thread lagi. Bahkan threadnya itu setiap hari loh saya bikin. Sehari nge-tweet tuh kayaknya bisa sampai 2 kali deh. Di sela-sela kerjaan pagi, pagi tuh saya bikin, habis itu balik balik ke rumah malam saya bikin lagi, gitu. Bikin sampai mulai naik nih. 500 mulai dapat. Wah, itu happy banget 500. Dapat views 500 tuh seneng banget rasanya. Kayaknya ternyata cara saya berhasil nih. Sampai akhirnya tanggalnya ini. Tanggal 11 Januari 2024, kayaknya belum sampai ya udah sebulan lebih kali ya, sebulan lebih ngelakuin optimasi di Twitter. Ada satu tweet saya pecah, boom, rame. Dari yang cuma 500 itu susah banget dapetinnya, tembus 3,1 juta views. Oh, itu notif nggak berhenti-berhenti tuh dari pagi sampai malam. Nah, di sini saya apa ya, menemuin celah. Oh, sayang banget nih kalau dianggurin nih threadnya, saya bilang. Jadi di akhir thread, saya kasih link jualan ebook saya. Cuman bukan langsung link jualan ya, saya tetap kaitin dengan threadnya. Misalnya pertama
bahasnya tentang ini nih, tentang kamera HP bagus yang enggak tuh kayak gimana. Di bawah saya kasih kasih ini ya, kasih pengantarnya. Sebenarnya misalnya foto yang bagus itu tergantung audiensnya siapa gitu. Kalau pengen baca riset audiens ya udah beli ebook ini gitu, bahasanya sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Nah, akhirnya banyak yang beli ternyata ebooknya. Waktu itu dalam sehari tembus 33 sales. Memang sih secara konversinya kecil. Memang Twitter tuh gitu ya. Kalau kita punya views rame, mau 10.000, konversi ke follower itu kecil biasanya. Follower konversi ke penjualan itu biasanya kecil. Nggak apa-apa. Yang penting terjadi penjualan gitu. Dan tembus 33 penjualan di hari itu. Sampai tanggal 12-nya itu, satu hari. Itu hasilnya lumayan tuh, bisa dapat hampir 900.000. Ya lumayan kan buat modal ngopi lagi buat nulis ebook berikutnya misalnya gitu kan, lumayan gitu. Jadi saya pengen nyampein viral adalah momentum. Gak ada cerita tuh baru bikin 5 konten, ah sepi, ini pasti salah algoritmanya nih, ah sepi, pasti pasti aku kurang berbakatnya nggak. Coba aja tuh bikin di ebook, di dalam ebook riset sebelum konten saya bahkan bilang coba bikin konten tuh sebulan baru dievaluasi. Kalau baru 5 konten tuh kayaknya belum bisa dievaluasi. Kenapa? Semakin banyak bahan, semakin banyak konten yang kita bikin, berarti semakin banyak bahan yang bisa dievaluasi. Beda ya, misal kita punya bahan cuma 5 konten, bandingin sama punya bahan 30 konten. Mana yang bisa memberikan kita data lebih banyak untuk dievaluasi? Tentunya yang 30 konten, ya kan? Jadi semakin banyak, itu kita bisa mengevaluasi. Termasuk pas saya nulis tweet, mengoptimasi Twitter ini. Sambil jalan saya sambil optimasi. Oh, celahnya di sini. Oh, kenapa akun ini stuck? Ternyata topiknya kurang oke, misalnya gitu. Dan alhamdulillah ketika optimasinya udah berhasil, nah itu datang juga dari pengalaman yang mungkin karena saya udah biasa bikin konten, jadinya udah agak udah mulai jeli lah dengan bahas dengan celah-celah untuk dapetin traffic kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Twitter ini yang awal pas Desember cuma 300-400 followers, sekarang udah hampir 1.700 follower dan itu lumayan banget tuh. Dan enak kalau udah punya 1.700 follower. Jadi ketika kita bikin konten, yang nge-views minimal 10%-nya adalah 170 orang gitu. Dulu kan awalnya bikin dapetin views 170 orang tuh kayak mengais-ngais banget ya kan. Tapi sekarang jadi lebih lebih mudah gitu. Hasilnya apa? Cuman butuh konsistensi. Ini simple, klasik, klise, tapi belum tentu semua orang ngelakuin. Konsisten. Konsisten, persisten, ngelakuin tiap hari. Mau itu gagal, mau itu berhasil, mau itu lagi naik, engagementnya mau lagi turun, engagement terus bikin konten. Kayak gitu. Nah itu ya yang terjadi kemarin di Twitter. Nggak ada komen, aku gabung ke grup WA dari Twitter, threadnya itu nggak bisa. Ah, selamat. Salam kenal Alia. Akhirnya ketemu di sini ya. Nah, ini termasuk yang saya bilang funnel. Funnelnya itu panjang ya. Dari Twitter, masuk ke grup, masuk ke live. Nah, itu funnel tuh nyebutnya pipa. Pipa-pipa pengenalan gitu. Awalnya nggak kenal Alia, jadi kenal Alia. Jadi saling berinteraksi gitu. Nah, itu yang disebut dengan pipa. Funnelnya. Jadi teman-teman kalau bermain media sosial, nggak harus penjualan ya. Misal teman-teman nulis cerita di Wattpad, di Noveltoon, di mana ya, di Vizo misalnya, bukan tentang mikirin gimana ya orang mau baca tulisan kita, enggak. Bikin pipanya, terus ingat pipa pertama adalah gimana cara orang nggak tahu kita jadi tahu dulu. Berarti coba optimasi di media sosial, komen-komen cerita-cerita di Wattpad. Nah, itu bisa bisa untuk bikin orang nggak tahu kita jadi tahu kita seperti itu. Nah, promosi yang saya lakuin di IG, di Threads, di Twitter, itulah yang menghasilkan penjualan di e-booknya. Rutinitas setiap hari, itu kayak sehari kadang bisa dapat 3 pembeli, dapat 5 pembeli, dapat 7 pembeli. Ya dikaliin aja dalam 30 hari. Gitu. Ya, itulah hasilnya bisa nembus sampai
140 penjualan. Jadi hasil dari kayak bola salju aja sih. Satu hari 7 pembeli, besok 3 pembeli, nggak apa-apa naik turun. Tiba-tiba meledak dapat 30 pembeli, besok turun lagi dapat 10 pembeli, nggak apa-apa. Yang penting terus terjadi penjualan, terus terjadi penjualan. Hasil hasil seperti itulah yang perlu kita dapatkan sebenarnya, bukan hasil yang nggak apalagi kita baru mulai ya, kita nggak agak-agak sulit ya, agak-agak naif kalau kita pengen, wah hari ini langsung dapat 1.000 penjualan gitu. Kalau enggak berarti aku gagal gitu. Nggak bisa. Karena kita kan baru baru mulai ya. Kalau baru mulai ya dapat 3 pembeli, alhamdulillah. Dapat 5 pembeli ya kita syukuri gitu ya. Jadi setiap setiap itulah kita syukuri dan kita evaluasi. Oh, kenapa ini bisa terjadi 7 penjualan? Oh, ternyata penjualan banyak dari Twitter. Apa yang terjadi di Twitter? Ah, kita evaluasi. Jadi kalau kita pengen monetisasi karya sendiri, nggak ada tuh kita bikin IG, kita upload ke story link kita, guys baca ya, guys beli ya bukuku, terus kita tinggalin. Oh nggak bisa, itu sulit tuh terjadi penjualan. Kita harus bikin sales funnelnya, ya kayak kerja sih sebenarnya, kayak kerja marketing gitu, marketing perusahaan juga gitu, mikirin sales funnelnya, mikirin materi promosinya, mikirin copywritingnya gitu setiap hari. Dan saya ngelakuin itu beneran setiap hari di sela-sela kerjaan gitu. Pagi-pagi banget saya bikin materi promosinya, malam-malam sebelum tidur saya udah mikirin materi promosinya. Karena kenapa? Kalau bukan kita yang peduli sama karya kita, siapa lagi ya kan? Jadi jangan nyalahin environment gitu. Orang biasa suka salah tuh. Kok nggak ada yang baca bukuku ya? Kok nggak ada yang beli bukuku ya? Wih, orang-orang seleranya rendah. Biasa sering tuh denger kayak gitu. Bukan seleranya rendah, bisa jadi kita kurang mempromosikannya dengan baik. Ingat, produk baik itu berbeda dengan pemasaran. Produk ya produk, pemasaran ya pemasaran, berbeda. Produk yang baik, kalau nggak dipasarkan dengan baik, orang nggak tahu produk ini nih baik. Kita bisa buka restoran ayam, enak gitu. Enak, beneran enak. Tapi orang-orang nggak tahu. Mau nggak mampir? Belum belum tentu, bisa jadi nggak mau mampir, nggak tahu ini enak. Apa yang harus dilakuin agar orang ini tahu restoran ini enak? Ya dilakuin promosi ya kan, bikin banner, tawarin ke sekitar, bikin online marketing dan macam-macam, seperti itu sih. Nah itu yang terjadi ketika saya melakukan penjualan di eh, media sosial. Nah tambahan lagi dari saya yaitu pertama, tiada transaksi tanpa interaksi. Ingat, penjualan itu makin enak kalau kita tuh punya interaksi. Teman-teman tahu nggak kenapa sih ibu-ibu misalnya gitu ya jualan Tupperware itu laku keras kalau di grup arisan misalnya. Karena udah terjadi interaksi, udah pada kenal. Misal misal teman-teman pengen mampir ke kedai kopi misalnya. Kedai kopi yang satu punya teman-teman kenal ownernya. Sedangkan yang lain, yang satunya lagi kamu nggak kenal siapa ownernya. Kemungkinan besar kita akan mampir yang ke kedai kopi yang kita kenal ownernya gitu kan. Jadi transaksi itu terjadi ketika kita berinteraksi. Nah, ebook riset sebelum konten seperti itu. Misal saya sering berinteraksi dengan follower, saya sering berinteraksi dengan orang lain. Nah, sambil interaksi itulah sambil kita selipin jualan kita. Oh, saya punya ebook ini nih, mau nggak beli gitu. Nah, ingat kata kuncinya tiada transaksi tanpa interaksi. Kedua, tambahan lagi, mengingatkan lagi, konsisten itu penting. Saya melakukan promosi itu setiap hari, ya kan? Gimana orang mau beli sama kita kalau kita nggak nawarin, ya kan? Gimana kita mau beli, apa ya, misalnya es cendol tepi jalan kalau nggak ada banner, oh ini es cendol, silakan mampir gitu, nggak dipromosiin, ya sulit, ya kan? Jadi promosi itu penting setiap hari. Tips konsisten. Kalau dari saya sih punya tujuan. Kalau waktu itu pas bikin e-booknya, pertama kali kan saya bilang ya, eh, pengen dapetin 20 pembeli aja nggak apa-apa. Nah itu saya konsisten banget tuh.
Gimana hari ini dapat dua? Oh, berarti masih 18 pembeli lagi nih target saya. Jadi punya target itu penting untuk bikin kita konsisten. Nah, konsisten itu akan terbentuk juga kalau kita menemuin hasilnya. Bayangin target penjualan 20 nih, misal nih. Terus kita bikin promosi ada 5 yang beli. 5 yang beli itu bikin kita semangat, memberikan semangat. Nah, sama nih buat teman-teman yang pengen monetisasi karya, jangan malu promosi. Nah, itu biasa juga teman-teman malu tuh suka promo. aku malu promosi takut spam. Kalau terasa spam, berarti cara promosinya salah. Nggak salah sih, keliru lah ya, kurang pas. Karena promosi yang bagus itu terasa seperti conversation. Conver- Promosi yang bagus tuh seperti percakapan biasa aja sih. Nah, disinilah teman-teman perlu belajar yang nama copywriting. Di grup saya ingetin terus, teman-teman tuh perlu belajar personal branding, belajar copywriting. Mau nulis, teman-teman tuh nulis artikel, nulis cerpen, nulis novel, belajar copywriting. Karena itu pintu pertama yang akan nganterin teman-teman tuh akhirnya belajar marketing, belajar psikologi, belajar desain. Itu tuh berawal dari copywriting. Itu yang terjadi sama saya. Pas 2016 saya belajar copywriting, eh melipirnya akhirnya saya belajar banyak hal, belajar marketing, psikologi, desain semuanya gitu. Jadi itu kayak pintu pertama sih. Belajar copywriting karena itu jadi jalan buat mempromosikan karya teman-teman gitu. Jangan sampai kita bilang, oh aku mah penulis cerpen, aku nggak belajar copywriting ah. Wah, nggak apa-apa sih kalau teman-teman karya teman-teman tembus penerbit. Jadi penerbitnya aja yang kerja promosi gitu. Tapi kalau teman-teman bikin karya indie, masih nerbitin lewat Wattpad, yang masih promosinya diri sendiri, berarti harus belajar copywriting. Karena kalau bukan kita yang promosikannya siapa? Kita kan belum punya penerbit ya kan? Nah, seperti itu. Tambahan berikutnya, viral tercipta dari momentum. Eh, Momentum itu yang seperti saya bilang terbentuk dari yang namanya eh, viral viral tercipta dari momentum karena momentum itu butuh yang namanya rutinitas. Jadi ketika kita sudah rutin sebelumnya, momentum itu akan datang. Itu syaratnya. Tapi kalau kita itu belum rutin, momentumnya nggak akan datang. Jadi kita butuh rutin. Setiap hari bikin konten, setiap hari perlu menulis sehingga momentum itu datang. Seperti pas saya optimasi Twitter, saya hampir setiap hari nge-tweet, setiap hari bikin thread, sehingga sebulan kemudian baru eh, mendapatkan viralitas itu. Satu konten yang tiba-tiba meledak sampai 3 juta views. Momentum ini, tweet yang viral ini nggak akan ada kalau saya sebelumnya nggak bikin thread. Kalau sebelumnya saya nggak bikin tweet yang rutin setiap hari. Jadi seperti itu. Yang keempat, eh, pelajari basic design, personal branding, dan copywriting. Ini penting banget buat teman-teman yang baru belajar ngonten. Kalau teman-teman nanya ke saya, Bang, saya pengen ngonten nih, apa sih harus saya pelajari? Saya bisa bilang, pelajari desain lewat Canva, itu udah bisa. Belajar juga desain video, itu lewat Capcut, lewat CapCut, itu bisa. Terus belajar apa lagi? Belajar personal branding. Bangun personal branding dari awal. Mumpung masih bisa nih, kenapa? Personal branding yang akan nge-build audiens teman-teman. Akan nge-build audiens yang loyal sama teman-teman. Itu datangnya dari personal branding. Dan satu lagi yang bisa teman-teman pelajari ketika belajar konten adalah copywriting. Ketika teman-teman udah belajar copywriting, branding, desain, teman-teman bisa mempromosikan karya tuh lebih luas, amunisinya banyak, enak lah kalau jualannya bahasanya gitu. Dan ini yang saya lakuin pas mempromosikan ebook riset itu sebelum konten. Saya bikin poster, bikin cover buku, bikin editing IG, itu kan pakai desain. Terus saya bangun personal branding, kepercayaan teman-teman ke saya itu bisa saya sebut hasil dari personal branding misalnya gitu. Terus yang terakhir adalah copywriting. Nah, copywriting udah pasti.
kata-kata promosi, kata-kata penjualan itu semuanya copywriting. Tapi ingat, semua basic ini perlu teman-teman pelajari, tapi jangan lupa untuk belajar riset audiens. Kalau teman-teman nanya ke saya, ini kan sebenarnya teknik-teknik hari ini yang saya share nih hal yang umum sebenarnya. Banyak orang lain yang udah ngebahas sebenarnya. Copywriting, personal branding, desain, promosi media sosial itu kan hal yang lumrah sebenarnya ya kan. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan antara tips ini yang dilakukan sama A, sama B, sama C? Apa sih yang membedakan? Saya bisa bilang variabelnya. Misal, riset audiensnya udah tajam belum? Misalnya gitu. Misal nih, saya bikin promosi, misal cover buku tadi. Kenapa sih saya bikin cover bukunya itu casual, santai? Karena saya tahu audiensnya butuh bacaan yang ringan santai, tapi tetap tetap dapat value-nya gitu. Jadi ukurannya selalu audiens. Misal juga, kenapa saya bikin thread tentang copywriting di Twitter? Karena saya tahu audiens saya membutuhkan itu. Karena saya tahu follower saya membutuhkan itu. Itulah kenapa saya membuat tips copywriting. Kenapa saya nggak nulis apa ya misalnya ya tips bermain bola gitu. Enggak, saya bikin tipsnya itu tips copywriting karena saya tahu audiensnya butuh itu. Jadi selalu kenali audiens teman-teman itu siapa. Kenali siapa pembaca teman-teman. Karena itu yang nentuin gaya bahasanya nanti kayak gimana, format kontennya kayak gimana, desainnya kayak gimana, sampai ke kata-kata copywritingnya kayak gimana. Itu yang nentuin adalah riset audience. Bayangin kalau teman-teman riset audiensnya masih masih ngambang, udah bikin desain cakep-cakep, udah bikin copywriting bagus-bagus, udah bikin editing video sebagus mungkin, ternyata nggak kena. Apakah salah desainnya, copywritingnya? Enggak, ternyata audiensnya belum cocok ternyata. Nah, itulah kita berusaha kenal. Saya pengen nyampein quotes di dalam ebook riset dulu sebelum konten. Kenalilah audiens kita seperti kita mengenal teman dekat. Teman-teman di sini pasti punya grup WA yang isinya sahabat-sahabat, teman-teman dekat. Teman-teman pasti tahu kalau mau nge-share hal-hal yang lucu, tahu konten lucu kayak apa yang akan bikin mereka ketawa, ya kan? Teman-teman tahu kalau pengen nge-share postingan di IG ke grup, teman-teman tahu postingan kayak apa yang akan bikin mereka itu berdiskusi, ya kan? Karena kenapa bisa begitu? Karena kita udah kenal teman kita sukanya begini, yang bikin ketawa mereka tuh kayak gini, yang bikin mereka marah tuh kayak gini. Nah, bayangin kalau kita bisa mengenal audiens seperti kita mengenal teman dekat. Wah, itu enak, enak banget sih. Teman-teman, oh audiensku nih pasti butuh materi copywriting, ya udah aku bikin copywriting, udah pasti kena gitu bahasanya. Kita udah kenal. Tapi kalau nggak kenal, kita masih menerka-nerka gitu kontennya apa gitu. Tapi kalau udah kenal, enak banget tuh. Udah pasti enak banget. Itu kenapa di dalam ebook preset dulu sebelum konten saya bikin 50 list loh, bayangin. 50 checklist buat kenal sama audiens, buat saya pengen bikin sebanyak itu supaya teman-teman bisa ngerasain kenal sama audiens seperti ngerasain seperti kenal sama teman sendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin materi buat hari ini, dan buat teman-teman yang pengen beli e-booknya masih bisa didapatkan di sini ya teman-teman, di bit.ly riset tulis sebelum konten. Harganya masih sama 27.000, tapi grupnya udah penuh nih teman-teman, udah 50. Tapi kalau misalkan teman-teman mau konsultasi nggak apa-apa, masih japri lewat saya nggak apa-apa kok. Masih bisa konsultasi, masih bisa tanya jawab. Bonusnya juga masih ada 50 audience mastery checklist. Silakan kalau yang butuh silakan dibeli, silakan dipelajari. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Zoom malam ini. Kita udah lewat sini setengah 9, tapi kalau ada yang mau nanya boleh ya. Kita sampai jam 9 kali, nggak apa-apa kah? Jam 9 teman-teman. Coba saya lihat di chat ya.
Iya sih, saya juga bisa masuk grup WA Bang Tata dari thread. Wah, salam kenal. Salam kenal. Di thread tuh seru ternyata ya kan. Ehm, Tips konsisten tadi udah ya. Yaitu kita punya tujuan sehingga kita bisa konsisten. BTW ini mohon maaf nih kamera saya mati karena habis baterai kameranya. Mohon maaf. Hai Kak, mau bertanya gimana cara spotting opportunity supaya sesuatu yang kita suka kerjain tuh bisa berpotensi datangin uang atau cuan. Dan gimana caranya yakin bahwa ada orang yang mau beli? Oh, oke oke oke. Ini hal yang sering kita gelisahkan ya kan. Oh, berpotensi datangin cuan. Balik lagi ke audiens. Misal nih teman-teman suka apa? Nah, misalnya teman-teman suka, ada kita butuh nanya nih Mosa. Misalnya Mosa suka apa gitu. Suka nulis novel misalnya ya kan, tulis novel. Nah, kita tarik lagi nih ke audiens. Audiensnya itu suka novel kayak gimana? Nah, kita lihat, oh misalnya suka novel yang romance, yang apa gitu ya, A, B, C, D. Nah, kita bikin tuh novelnya. Baru kita tawarin ke mereka. Jadi kita mengawinkan apa yang kita suka dengan apa yang audiens butuh. Orang tuh pasti beli. Beli. Orang itu beli kalau merasa harganya cocok, merasa produknya bagus gitu. Nah, di sini juga kita perlu melakukan promosi ya, gimana kita mengomunikasikan produk kita ke audiens seperti itu, Mosa. Bang, yang di post di IG, ThreadX itu dalam satu hari beda-beda ya di setiap platform atau boleh sama? Kalau saya beda-beda. Agar kenapa beda-beda? Misal nih, kalau Metia ya, misal Metia di IG sama, Thread sama, X sama. Kemungkinan orang yang follow di IG nggak akan follow di Thread. Dia mikir, oh udah sama sih, ngapain aku follow di Thread? Tapi kalau beda-beda, mereka akan follow semua akun kita. Oh dia di IG kayak gini nih bahasannya, di Thread kayak gini nih, di X kayak gini nih gitu. Walau kadang ya kalau saya tuh di Thread sama X ada pembahasan yang sama, tapi harinya beda. Misal di Thread hari ini bahas copywriting, di X hari ini saya bahas tentang misalnya editing foto, misal gitu. Besok gantian yang X-nya bahas copywriting, thread-nya bahas editing foto. Jadi diselang-seling. Jadi saya berusaha sih sehari itu nggak sama konten antara yang satu sama yang lain. Seperti itu. Ada lagi yang pengen ditanyain teman-teman? Silakan, monggo kalau pengen ada yang ditanyakan. Kita sampai jam 9 ya. Boleh, mau bahas teknis, mau bahas apa gitu. Mau nanya dong Mas, dari tadi kan kita bahas teknis. Kalau yang lebih personal lagi, alasan apa yang bikin Mas Tata melakukan ini semua, konten, belajar, riset, dan lain-lain. Atau di titik apa Mas Tata ngerasa gue harus makin serius konten nih, bisa sharing-sharing. Kalau saya karena suka, saya tuh gini, dari zaman SMA, saya tuh suka yang namanya bukan jualan ya, tapi saya suka belajar hal-hal yang berbau marketing sebenarnya. Hal-hal yang berbau penjualan, tuh saya suka happy aja gitu belajarnya. Seneng gitu. Nah, sampai suatu hari saya itu kan suka menulis ya, suka nulis dan akhirnya bikin kumpulan cerpen pertama saya, buku fisik tahun 2015. Saya pernah cerita kayak di grup. 2015 nah 2016. Waktu itu nerbitinnya secara indie, secara independen. Artinya apa? Bukunya itu harus saya promosiin sendiri kan. Jadi nggak ada penerbit untuk promosiinnya. Saya mikir, saya ini orangnya introvert, saya orangnya nggak pandai ngomong. Ini gimana nih cara jualin bukunya gitu. Saya bilang, udahlah biaya nerbitin bukunya itu 1 juta lebih tuh waktu itu. 50 pieces lah. Terus saya bingung tuh gimana nih caranya ya gitu. Disitulah saya belajar yang namanya copywriting pertama kali. Di situ saya belajar bikin konten pertama kali. Di situ pas saya optimasi IG, oh ada perasaan happy. Ada orang yang beli buku saya. Ternyata copywriting itu seru dipelajari gitu. Oh ternyata psikologi ini menarik juga ya dipelajari. Nah, kalau ditanya alasan apa yang bikin melakukan ini semua, karena happy sih. Karena memang tertarik dengan dunia marketing. Saya bisa
bisa semalaman buat belajar marketing, buat nontonin YouTube gitu belajar marketing atau ikut kelas. Oh, itu happy banget tuh. Karena itu hal yang saya suka. Nah, memang sih nggak semua orang bisa ngerasain kesukaan seperti ini. Jadi teman-teman perlu menemuin celahnya kalau pengen konten tuh apa yang teman-teman suka, berbaginya, dapat cuannya, atau apanya gitu. Nah, kalau saya sih memang awalnya itu memang suka nulis. Ternyata saya mikir dulu nulis itu cuma nulis cerpen, artikel. Oh, ternyata juga bisa ngaruh ke nulis caption, nulis sharing-sharing. Bahkan nih contoh nih teman-teman kalau lihat slide hari ini nih, ini kan tulisan semua nih. Nah, ini udah ada 11 slide dan udah terbiasa saya nulisnya ini kayak hampir nggak terlalu banyak mikir lah dan tanda kutip kayak warnanya pilihan nih. Pilihan latar belakangnya warna biru, teks warna putih, kuning itu tuh udah kayak template tuh ngawinin warna. Udah kebiasaan. Itu terjadi karena apa? Karena saya seneng bikin slide kayak gini. Dan ini slide-nya saya cuma bikin dalam waktu berapa jam ya? Kayak 2 jam aja udah beres sih sebenarnya. Udah kebiasaan. Kalau udah terbiasa tuh enak jadinya. Dan ini saya happy. Saya hari ini bisa berbagi tuh happy. Jadi tenaga saya itu datang dari kesenangan sih. Ya, makanya saya bilang kalau teman-teman berkarya, kalau cuan itu bikin teman-teman senang, nggak apa-apa jualin aja karya teman-teman. Kalau ada yang nyinyir misalnya ngapain sih karya dijual gitu, nggak apa-apa nggak usah dengerin. Yang penting bikin teman-teman senang. Karena dunia konten itu dunia yang capek ya sebenarnya. Pinggang pegel ya kan. Siapa yang suka burn out kalau bikin konten? Dan itu kita butuh senang di sana. Nah, carilah teman-teman kesenangan masing-masing seperti itu. Kak, itu ebook yang dijual formatnya PDF ya Kak. Maaf ya, mungkin ada teman IG yang kenal saya ingin mengabarkan jika HP saya untuk saya ini belum dapat dihubungi rusak. Mungkin oke oke. Widi, iya formatnya PDF. Tinggal nanti kalau udah melakukan pembayaran nanti tinggal di-download. Ada ebook yang berbentuk PDF sama bonusnya berbentuk spreadsheet ya, spreadsheet. Nah, seperti itu deh. Tapi kalau ada apa-apa butuh bantuan dalam pembeliannya di Japri aja di WA ya. Appreciate banget Kak sama ilmunya. Makasih banyak udah sharing sama-sama. Saya juga happy nih sharing-sharing. Kadang aku lihat content writer yang udah gede namanya bikin susah relate dan belajar dari mereka. Di sini aku bisa dari karyanya walau udah experience tapi masih ramah. Nah, ini saya apa ya kasih insight sedikit. Kenapa saya masih bisa mungkin relate ya dengan teman-teman yang baru belajar. Nah, karena saya berusaha kenal sama audiens saya. Saya berusaha kenal sama teman-teman. Saya bukan audiens itu follower bagi saya itu bukan angka ya, tapi orang, tapi teman, tapi relasi gitu. Jadi di grup tuh saya memantau loh. Oh, yang ternyata banyak levelnya baru belajar, ada yang udah expert. Saya kombinasiin semuanya jadi materi. Nah, sebenarnya ini bukan karena saya jualan buku ebook ya, tapi memang saya ngelakuin apa yang di dalam ebook riset dan semua konten. Saya riset dulu teman-teman butuhnya apa, saya sediain. Jadi prosesnya bukan saya menyediain teman-teman ngikut saya enggak, tapi saya dengerin teman-teman butuh apa. Maka saya senang tuh kalau teman-teman, bang, saya butuh copywriting, bang, saya butuh belajar deskripsi, bang. Ah, nggak apa-apa. Itu saya happy tuh. Jadi saya tahu apa yang bisa saya share untuk minggu depan, minggu depannya lagi, gitu. Jadi sangat membantu. Jadi kalau teman-teman ngerasa materi saya tuh bermanfaat, terima kasih banyak. Gitu. Saya nggak meminta balasan apa-apa sih. Yang penting bisa dibantu, misal saya ngonten di like gitu ya. Jadi ngemis like nih. Misalnya bikin konten bantu di share. BTW teman-teman misalnya hari ini suka dengan materinya, pengen foto foto lagi belajar malam ini boleh di share di story nanti tag ke saya ya Razan Tata sama semuanya IG Twitter Threads namanya Razan Tata. Bener aku juga ngerasain ini Kak
Kak, copywriting ini ada jenis tipe gaya nggak sih? Copywriting, gimana ya ininya ya kalimatnya ya. Copywriting itu sebenarnya kalau gaya bahasa tentu pasti ada nyesuaiin audiens kan. Misalnya audiensnya emak-emak, beda dong. Misalnya kalau gaya bahasanya buat anak muda, misalnya gitu. Gen Z, milenial misalnya, beda gaya bahasanya buat sama bapak-bapak gitu beda. Secara gaya bahasa beda, tapi secara struktur tuh sama. Nanti deh mungkin kita coba bahas ya copywriting. Saya tuh sempat bikin waktu itu ada yang private ke saya sempat bikinin slide-nya nanti bisa kita coba bahas. Bang, gimana ya biar personal branding saya dipanggil kakak? Soalnya saya baby face. Jadi misal bikin konten untuk anak muda dikira seumuran. Saya kurang suka. Hmm, tapi misalnya misalnya nih kakak Nana, Kak Nana, apakah panggilan itu apa ya? Sengaruh itu, misalnya sayang nih sama Kak Nana, misalnya anak mudanya udah suka nih sama Kak Nana, dan lebih nyaman ngobrol tanpa dipanggil Kak. Menurut saya sih nggak apa-apa sih dipanggil nama. Tapi kalau pengen masih dipanggil kakak, nggak bisa juga sih. Jadi berarti kontennya lebih bijak mungkin bahasanya gitu. Lebih lebih apa ya? Lebih wise aja sih. Tapi sih menurut saya balik lagi ke audiensnya lebih nyaman kayak gimana kayak bisa disesuaikan aja sih seperti itu. Makasih banyak Mas, kebetulan banget nih saya juga habis nerbitin buku secara indie, bikin nambah semangat. Wah, semangat 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 nerbitin buku secara indie itu udah achievement banget. Mau itu terjual apa enggak itu udah achievement sebenarnya. Kalau teman-teman udah bikin buku tuh nanti tinggal belajar aja sih promosinya kayak gimana gitu. Semangat semangat, wah happy nih kalau ada teman-teman yang udah nerbitin buku. Saya senang kalau ngeliat teman-teman yang ada berkarya. Materi apakah boleh diminta Mas? Ya nanti ininya apanya ya, slide presentasinya akan di-share ya. Tes telat masuk soalnya. Wah, nanti ini kayaknya bisa direkord lagi di recording sih. Nanti kalau bisa di-share saya share ya ini materi malam ini. Oh, pantesan Bang Tata selalu balesin satu-satu. Ya dong. eh Justru saya senang kalau makin rame nanya. Walaupun saya tuh kadang agak slow respon ya, tapi saya berusaha untuk balesin chat teman-teman di WA. Kalau nerbitin buku biar dapat copyright dan editor itu gimana Bang? Saya kurang paham banget nih kalau yang kayak gini. Dulu saya paling cuman pernah bikin pakai ISBN apa ya kalau nggak salah. Tapi kalau pengen dapetin editor, itu ada kok sekarang penerbit-penerbit indie. Kalau kalau teman-teman nerbitin buku secara indie, itu biasanya ada jasa editornya, biasa ada biaya lebih gitu. Atau ada juga apa ya bahasanya editor lepas ya, freelance editor yang nawarin jasanya buat ngeditin naskah kita. Kalau kenalan saya paling ada Bang Bernard Batubara, kalau teman-teman kenal, nah Bang Bernard Batubara tuh juga nawarin jasa editornya. Jadi disesuaikan aja sama budget teman-teman cocoknya kayak gimana. Bang, bikin ebook tentang copywriting juga ada Bang. Ah, siap. Nah, saya suka nih kalau ada yang minta kayak gini. Jadi saya tahu selanjutnya bikin apa. Terima kasih Bang Abdal. Jadi saya tampung. Saya tampung. Oke, teman-teman ada lagi yang pengen ditanyain? Bentar. Bentar. Ini gimana ya cara ini? Kalau ditanyain monggo, kita sambil santai aja ya malam ini. Wah, lumayan loh hari ini ada berapa nih? Ada 20-an yang gabung. Rame. Makasih Bang Tata. Sama-sama. Saya juga happy. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang hari ini udah bergabung. Saya kasih kesempatan lagi kalau ada 2 atau 3 pertanyaan. Monggo. Kalau nggak ada, kita bisa tutup. Ada lagi kah yang pengen ditanyain? Bentar. Pada pulang kerja.
Ya, saya tadi belum makan aja, saya sempetin sambil nyeting Zoom tadi. Makan hampir keselak saya, maka agak seret tadi nyeting Zoomnya sambil makan nasi. Tadi Pak niatnya mau bikin kopi nggak sempet. Nggak apa-apa. Saya suka riwah sendiri kadang memang. Ada lagi kah yang pengen ditanyain? Kalau nggak ada, saya tutup. Oke, teman-teman, kalau materi ini bermanfaat, seperti tadi saya bilang, nanti boleh di-tag di story ya. Terima kasih banyak buat Bang, Zoom kayak gini nggak berbayar ya. Eh, Zoom-nya berbayar sih untuk lebih dari berapa menit nih? Berbayar, nggak apa-apa. Yang penting tadi sebenarnya mau pakai Google Meet, tapi Google Meet saya tuh nggak premium. Takutnya 1 jam tuh keputus gitu. Nah, akhirnya tadi eh, cari Zoom Premium biar kita bisa ngobrol lebih panjang. Jadi bisa lebih dari 1 jam. Amin. Terima kasih, terima kasih. Kalau pengen bantu, ya bisa bantuin ramein konten saya aja. Itu udah cukup kok. Atau beli ebook juga boleh. Sambil promosi. Promosi. Sambil promosi. Oke, terima kasih banyak yang udah beli ebook, yang udah gabung Zoom meeting pada hari ini. Saya ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang hari ini udah gabung. Nanti semoga nanti kita bisa live lagi ya. Soalnya saya tuh kadang kalau sempat saya bikin live kayak gini karena lebih enak, lebih bisa ngobrol gitu. Tapi kalau nggak sempat nanti saya tetap rutin buat sharing secara chat. Jadi kalau ada yang pengen ditanyain, boleh tanyain di grup ya teman-teman. Boleh tanyain di apa? Di ini di Japri juga boleh ya teman-teman. Misal teman-teman mau mau Japri itu boleh banget. Nggak perlu gengsi. Santai aja. Nanti saya bisa bantu. Paling saya tuh cuman agak ini ya, kadang suka slow slow respon, slow respon yang mungkin teman-teman jadinya nunggu gitu. Jadi mohon maaf kalau agak slow respon, tapi saya berusaha untuk ini ya, berusaha untuk menjawab sesempat saya mungkin gitu. Mungkin agak telat beberapa menit atau telat beberapa jam, tapi saya pasti berusaha untuk tetap bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi silakan kalau pengen konsultasi via WA, Japri atau di grup. Kalau di grup tuh enaknya karena kita bisa juga sharing sama teman-teman yang lain. Jadi teman-teman lain juga dapetin insight. Jadi bisa sama-sama belajar seperti itu. Oke, mungkin sekian ya buat malam ini. Udah jam 9. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di Zoom malam ini. Semoga materinya bermanfaat. Nanti kalau ada yang bisa saya share dari slide atau recordingnya, nanti saya coba share ya. Karena ini baru pertama kali saya pakai Zoom, jadi Zoom Premium, jadi agak bingung gimana nya. Semoga nanti bisa. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya sudahi buat malam ini. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.